Hamdi Zakaria, AMD Ketua Umum TMPLHK, Tim Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup Indonesia untuk Provinsi Jambi, mendukung penuh atas disahkannya rancangan Undang-Undang TN ke-1 menjadi Undang-Undang TN ke-1 pada 20 Maret tahun 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang. Pengesahan ini memicu berbagai reaksi dari berbagai kalangan, terutama terkait dampak yang mungkin timbul akibat perubahan tersebut. Latar belakang pengesahan Undang-Undang TNI, revisi Undang-Undang TNI ini bertujuan untuk menyesuaikan peran dan fungsi TNI dalam menghadapi tantangan keamanan modern, termasuk ancaman siber dan dinamika geopolitik internasional. Penambahan tugas dalam operasi militer selain perang, seperti membantu menanggulangi ancaman siber dan melindungi kepentingan nasional di luar negeri, menjadi salah satu poin penting dalam revisi ini. Kontroversi dan kekhawatiran publik, meskipun memiliki tujuan adaptasi terhadap tantangan baru, pengesahan Undang-Undang TNI tidak lepas dari kritik dan kekhawatiran publik. Beberapa poin kontroversial yang menjadi sorotan antara lain: penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. Revisi Undang-Undang TNI membuka peluang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil di berbagai kementerian dan lembaga negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya duifungsi TNI dan potensi tumpang tindih peran antara militer dan sipil, supremasi sipil dan demokrasi. Beberapa kalangan menilai bahwa revisi ini dapat mengurangi supremasi sipil dan berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi. Komnas HAM menyoroti kurangnya partisipasi publik dalam proses pembahasan. RUU ini dianggap bertentangan dengan prinsip pembentukan perundang-undangan yang demokratis. Dampak ekonomi, penempatan prajurit TNI di jabatan sipil dapat menimbulkan persaingan dengan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai badan usaha milik negara (BUMN) yang berpotensi mengurangi kesempatan karier bagi masyarakat sipil. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat mempengaruhi efisiensi birokrasi dan iklim investasi di Indonesia. Respon pemerintah dan DPR, meskipun terdapat penolakan dan kekhawatiran dari berbagai pihak, pemerintah dan DPR tetap melanjutkan proses pengesahan Undang-Undang TNI. Pimpinan DPR telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas RUU ini, dan Presiden disebut telah menyetujui perubahan tersebut. Secara keseluruhan, pengesahan Undang-Undang TNI membawa dampak yang kompleks bagi Indonesia. Sementara ada upaya untuk meningkatkan peran TNI dalam menghadapi ancaman modern, perhatian terhadap dampak sosial, politik, dan ekonomi harus menjadi prioritas agar tujuan reformasi dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan supremasi sipil. TN ke-1 terlahir dari rakyat, untuk rakyat dan kembali kepada rakyat. Hidup TN ke-1. Bravo TN ke-1. Reporter Patroli Grup TV dari Jambi melaporkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdi Zakaria, AMD, Ketua Umum Tim Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia untuk Provinsi Jambi, menyikapi dari polemik terkait rancangan undang-undang TNI. Jadi kami seluruh masyarakat yang tergabung di TMPLHK Indonesia berharap kepada DPR RI untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang TNI menjadi undang-undang TNI. TNI terlahir dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali kepada rakyat. Jadi kami berharap untuk rancangan undang-undang ini segera disahkan, dan kami mendukung disahkannya rancangan undang-undang TNI ini. Bravo TNI, jaya selalu.